semuanya, perkenalkan nama saya Graceli Herlince Makagansa dengan NIM 19142010016, mahasiswi semester 4 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas masalah-masalah atau gangguan selama kehamilan beserta dengan penata laksanaannya. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 dengan dosen pengampu Nurse Angelia Pondaa Escape MKes. Kini kita masuk dalam pembahasan. Kehamilan merupakan suatu proses yang dialami oleh seluruh wanita di dunia. Kehamilan adalah peristiwa alamiah yang akan dialami oleh seluruh ibu yang mengharapkan anak. Namun demikian, setiap kehamilan perlu diperhatikan khusus untuk mencegah dan mengetahui penyakit-penyakit yang dijumpai pada persalinan, baik penyakit, komplikasi, dan lain-lain. Masalah-masalah selama kehamilan atau gangguan yang pertama ada hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah berlebihan sehingga mengganggu pekerjaan sehari-hari dan keadaan umum menjadi buruk. Mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering ditemui pada kehamilan semester 1 kurang lebih 6 minggu setelah haid terakhir selama 10 minggu. Etiologi hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, namun diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor predisposisi seperti primi gravida dan kehamilan ganda. Faktor organik seperti alergi, masuknya filicorialis dalam sirkulasi, perubahan metabolik akibat kehamilan, dan resistensi ibu yang menurun. Dan ketiga, dipengaruhi oleh faktor psikologis. Penata laksanaan hiperemesis gravidarum, bila pencegahan tidak berhasil, maka diperlukan pengobatan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ibu diisolasi di dalam kamar yang tenang dan cerah dengan pertukaran udara yang baik. Kalori diberikan secara parenteral dengan glukosa 5% dalam cairan fisiologis sebanyak 2-3 liter sehari. Yang kedua, diuresis selalu dikontrol untuk keseimbangan cairan. Yang ketiga, bila selama 24 jam ibu tidak muntah, coba berikan makan dan minum sedikit demi sedikit. Dan yang keempat, sedatif yang diberikan adalah fenobarbital. Yang kelima, pada keadaan lebih berat, diberikan antiemetik seperti metoclopramid, diisoklomin, hidroklorida, dan chlorpromazin. Yang kedua, masalah-masalah kehamilan yaitu diabetes gestasional pada kehamilan. Diabetes mellitus pada kehamilan atau sering disebut diabetes mellitus gestasional merupakan penyakit diabetes yang terjadi pada ibu yang sedang hamil. Gejala utama dari kelainan ini pada prinsipnya sama dengan gejala utama pada penyakit diabetes yang lain, yaitu sering buang air kecil, selalu merasa haus, dan sering merasa lapar. Cuma membedakan adalah keadaan pasien saat hamil. Etiologi diabetes mellitus dapat merupakan kelainan herediter dengan cara insufisiensi atau absen insulin. Dalam sirkulasi darah, konsentrasi gula darah tinggi, berkurangnya glikonesis. Diabetes dalam kehamilan menimbulkan banyak kesulitan. Penyakit ini akan menyebabkan perubahan-perubahan metabolik dan hormonal pada penderita yang juga dipengaruhi oleh kehamilan. Sebaliknya, diabetes akan mempengaruhi kehamilan dan persalinan. Penata laksanaan diabetes gestasional sebagai berikut. 1. Sulfonylurea meclinitude, insulin injeksi, meningkatkan sensitivitas insulin, biguanid, metformin, tiazoline, dan acarbose. Masalah-masalah kehamilan yang ketiga,
yaitu hipertensi. Hingga saat ini hipertensi dalam kehamilan masih merupakan salah satu penyebab morbiditas pada ibu dan janinnya. Hipertensi dalam kehamilan berarti tekanan darah meninggi saat hamil. Keadaan ini biasanya mulai pada trimester ketiga atau 3 bulan terakhir kehamilan. Menurut WHO, hipertensi dalam kehamilan 1. Tekanan sistolik 140 mmHg atau tekanan diastol 90 mmHg. Yang kedua, kenaikan tekanan sistolik 15 mmHg dibandingkan tekanan darah sebelum hamil atau pada trimester pertama kehamilan. Penyebab hipertensi gestasional. Meskipun sebab utama dari hipertensi dalam kehamilan belum jelas, tampaknya terjadi reaksi penolakan imunologi ini terhadap kehamilan, di mana janin dianggap sebagai hostile tissue graft reaction, di mana reaksi penolakan imunologik dapat menimbulkan gangguan lebih banyak pada tubuh wanita hamil dibandingkan akibat tingginya tekanan darah, yaitu perubahan kimia total pada reaksi yang tidak dapat diadaptasi yang dapat menyebabkan kejang dan kematian pada ibu hamil. Adapun penata laksanaan hipertensi, yang pertama, penata laksanaan hipertensi gestasional dilakukan dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai berlanjut menjadi eklamsia yang akan menimbulkan kelainan serius pada ibu dan mengganggu kehidupan serta kesehatan janin dalam rahim. Adapun penata laksanaan lainnya, yang pertama, deteksi parenteral dini, penata laksanaan di rumah sakit, dan masalah-masalah pada kehamilan yang terakhir ada anemia dalam kehamilan. Anemia adalah suatu kondisi di mana terjadinya penurunan kadar hemoglobin atau Hb atau sel darah merah atau eritrosit, sehingga menyebabkan penurunan kapasitas sel darah merah dalam membawa oksigen. Anemia dalam kehamilan ialah kondisi ibu dengan kadar Hb kurang dari 11,00 gram persen pada trimester 1 dan 3 atau kadar Hb kurang dari 10,50 gram persen pada trimester 2. Etiologi atau penyebab anemia pada kehamilan, yang pertama, meningkatnya kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan janin. Yang kedua, kurangnya asupan zat besi pada makanan yang dikonsumsi ibu hamil. Yang ketiga, pola makan ibu terganggu akibat mual selama kehamilan. Yang keempat, adanya kecenderungan rendahnya cadangan zat besi. Dan yang kelima, pada wanita akibat persalinan sebelumnya dan menstruasi. Penata laksanaan anemia pada kehamilan, yang pertama, terapi obat. Pengobatan anemia biasanya dengan pemberian tambahan zat besi sebagai user tablet zat besi mengandung ferrosulfat, besi glukonat, atau suatu polisakarida. Tablet besi akan diserap dengan maksimal jika diminum 30 menit sebelum makan. Biasanya diberi cukup 1 tablet per hari, kadang 2 tablet. Asupan nutrisi yang mengandung zat besi cenderung lebih tinggi pada ibu hamil daripada wanita normal. Dan kedua, terapi parenteral diberikan jika penderita tidak tahan akan obat besi per oral, ada gangguan penyerap penyakit saluran pencernaan, atau apabila kehamilan sudah tua. Terapi parenteral ini diberikan dalam bentuk VERI secara intramuskulus, dapat disuntikan dextran besi atau sorbitol besi. Kesimpulan, masalah atau gangguan yang terjadi saat kehamilan diantaranya adalah hiperemesis gravidarum, diabetes gestasional, hipertensi, dan anemia pada kehamilan. Gangguan tersebut dapat berdampak pada janin yang dikandung, diantaranya kelahiran prematur dan BBLR. Untuk mencegahnya terjadinya gangguan kehamilan tersebut dapat dilakukan dengan usaha pencegahan dan penata laksanaan yang sudah dijelaskan.
Sekian dari pembahasan saya mengenai masalah-masalah pada kehamilan. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Nah, bagi kalian yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi, Marjo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, yang kedua, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, dan Fakultas Pertanian. Jangan ragu-ragu memasuk di UNPI, karena UNPI hebat, sudah memiliki akreditasi. Terima kasih.